Hello everyone, kami akan mempresentasikan presentasi bisnis dari grup kita yaitu Sablon Sticker, dan grup kami ini beranggotakan Kamelia Yasmin, Rindu Dias Putri, Tara Bernadette, Rizky Ardianto, Zulfa Sikrilah, dan Kuroto Aini. Pertama yaitu problem yang kita temukan di sekitar kita. Sekarang ini melalui media sosial, orang tuh kebanyakan melihat referensi outfit yang nantinya akan menarik perhatian orang-orang karena dirasa keren atau bagus dikenakan oleh seorang sosial media star. Nah, tak jarang mereka merasa penasaran dan berkomentar agar si pemilik akun ini membeberkan di mana mereka membeli baju yang dikenakan. Hal inilah yang nantinya menjadi tren pakaian sehingga membuat orang memiliki selera yang sama terhadap fashion, atau dengan kata lain, orang hanya berpatok pada satu model saja dan hanya ingin membeli yang persis seperti yang dikenakan oleh sosial media star itu tadi. Nah, seperti yang terlihat di sekitar, sekarang ini orang-orang cenderung memiliki gaya berpakaian yang sama. Meskipun memang terlihat lebih stylish dan kekinian, seperti yang kita ketahui, baju di toko-toko pakaian atau pasar swalayan pada umumnya kita tuh banyak menemui orang yang berpakaian sama dan desain yang sama. Dengan kata lain, pakaian yang dijual di pusat perbelanjaan atau distro itu sangat pasaran sekarang. Nah, solusinya kita ingin tampil sebagai industri yang kreatif. Kita ingin memberi kesegaran baru dalam hal variasi desain yang digemari oleh target pasarnya masing-masing. Misal pada bisnis penjualan t-shirt yang tengah menjamur, pasar yang kami tawarkan ini memberikan kreativitas yang lebih, diantaranya menggunakan kata-kata atau karakter yang unik dan dipadu-padankan dengan ilustrasi sebagai bentuk desain grafis secara bebas dan tidak terpaku pada model pasaran itu-itu saja. Kami menawarkan jasa dan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi Anda yang ingin membuat baju untuk komunitas Anda atau perseorangan. Kami juga menerima custom design bila Anda ingin membuat kaos yang unik dan sesuai selera Anda. Untuk unfair advantage di sini, jasa sablon ini akan sangat pasti memiliki banyak saingan, di mana masyarakat akan membeli baju dengan cepat tanpa harus memesan terlebih dahulu, dan juga bisa selain itu mereka akan berpikir bahwa membeli di luar akan lebih cepat. Ini statement yang benar, jujur ini benar, dan untuk orang-orang yang mungkin berpikir bahwa membeli baju secara langsung dengan melihat fisik dari baju tersebut mungkin ini bisa worth it untuk mereka. Namun untuk kalangan di mana orang-orang yang ketika melihat baju dalam satu toko sama dan orang lain lagi memakai baju tersebut, mungkin ada yang berpikir bahwa aku tidak suka sesuatu yang sama. Maka dari itu jasa sablon di sini kami sediakan untuk kalian semua yang memang memiliki prinsip memakai sesuatu yang sama itu seperti tidak memiliki gaya. Jadi tidak ada salahnya, dan mungkin ini sedikit menyenangkan untuk kita sebagai penjual atau penyedia jasa dan kalian customer atau pembeli menuangkan ide atau menciptakan desain kalian sendiri lalu kirim ke kami, dan lalu kami akan memproses dan membuat pakaian yang sesuai dengan apa yang kalian mau, dengan desain yang tidak ada di pasaran atau tidak sama dengan yang ada di pabrik atau di pasaran. Menurut saya juga tidak ada salahnya sedikit menunggu untuk hasil yang membuat kalian puas, karena kita jadi memiliki baju yang bisa dibilang dengan gaya dan desain yang berbeda. Dan juga di sini kami akan mengusahakan membuat sablon dengan kualitas yang bagus dan juga baju dengan kain yang berkualitas dengan harga yang masih bisa dibilang kantong pelajar atau untuk mahasiswa juga terbilang ini masih aman, dan bisa dibilang terjangkau. Dan untuk
channelnya sendiri, saya bekerja sama dengan universitas dan sekolah. Kami melayani melalui via chat. Lalu kami usahakan juga mempromosikan ke semua media sosial. Kenapa kami mengambil kerjasama dengan universitas dan sekolah? Karena di sini untuk saya pribadi, pengalaman dulu saya sekolah itu sekolah kesulitan untuk menyediakan atribut sekolah dengan sablon, bermasalah dengan yang namanya sablon, karena pada saat itu pada zaman saya itu sablon itu terbilang jasa yang masih sulit dan juga masih sangat mahal. Dengan begitu saya di sini, maksudnya kami di sini menyediakan jasa sablon untuk sekolah agar lebih mempermudah menyediakan atribut sekolah dengan harga yang terjangkau untuk anak-anak sekolah, dengan kualitas yang masih bisa dibilang bagus dan layak untuk digunakan di sekolah. Dan untuk universitas, saya berpikir mungkin ini bisa bekerja sama dengan ketika universitas mengadakan event-event tertentu seperti konser atau event-event budaya atau apa. Dan untuk membuat, misalnya ada yang ingin membuat baju custom dengan sesama jurusan atau sesama angkatan, atau untuk sekolah juga bisa, untuk sesama kelas, atau ingin membuat seangkatan untuk kelulusan atau hari-hari penting di sekolah. Dengan baju yang kami sediakan kualitas yang terbaik dan harga yang masih bisa dibilang ramah untuk kantong pelajar dan kantong mahasiswa. Dan yang kedua, kami melayani melalui via chat. Maaf, karena di sini kita masih pandemi, jadi tidak ada yang namanya kontak fisik, berbicara secara langsung. Jadi kita melalui via chat, melalui WhatsApp. Untuk sekarang mungkin kita akan menggunakan via WhatsApp karena bisa dibilang mudah dan semua orang juga menggunakan WhatsApp. Jadi untuk sekarang kita akan menggunakan WhatsApp untuk via order dan berkomunikasi kepada customer. Lalu yang ketiga, kami akan mengusahakan mempromosikan jasa kami ke semua platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau media platform yang lainnya. Kami usahakan untuk semua kalangan, untuk semua orang, mau muda, mau tua, ataupun intinya semuanya bisa memesan jasa sablon ini di tempat kami tanpa ada kendala berpikir bahwa ini sulit, ini begini, biayanya begini, nanti bayarnya begini. Kami akan menyediakan semuanya sebisa kami agar lebih mudah. Kalian semua bisa memesan dengan lebih mudah tanpa kesulitan. Baik, untuk bagian customer segments, sasaran penjualan atau prioritas penjualan kami yang pertama yaitu remaja yang menyukai kegiatan outdoor. Untuk mendapatkan customers ini tidak begitu sulit dengan memahami keinginan mereka, tetapi tidak merubah keinginan kami. Mereka yang suka melakukan kegiatan luar ruangan seperti acara amal atau kegiatan sosial adalah sasaran utama penjualan. Mereka biasanya membutuhkan stiker sebagai cenderamata atau kenang-kenangan, sehingga menawarkan dengan harga sesuai kantong murid atau mahasiswa akan membuat mereka tertarik. Yang kedua yaitu event organizer. Penyelenggara acara biasanya akan memberikan saran di mana tempat pembuatan stiker yang terbaik. Menjalin kerjasama yang baik dengan I.O. akan membuat
atau mampu membawa tiap orderan pada semua acara yang mereka kelola. Kemudian pada acara pemilihan umum, acara yang diadakan 5 tahun sekali ini memiliki keuntungan besar, di mana acara pemilu membawa orang ramai menggunakan jasa pembuatan stiker. Event 5 tahunan sekali ini memang memberikan keuntungan besar. Pemilu akan membuat banyak orang menggunakan jasa pembuatan stiker untuk menyemarakan pemilu. Order dalam jumlah banyak akan membawa keuntungan dan dapat mensiasati kecurangan dengan DP lebih dari 50%. Key Matrix. Pertama adalah pendapatan penjualan. Cara menghitung pendapatan penjualan adalah pendapatan yang kita dapat dari pelanggan dikurangi dengan produk kita yang tidak terjual atau gagal. Yang kedua adalah margin keuntungan bersih. Cara menghitungnya adalah pendapatan bulanan dikurangi semua pengeluaran. Yang ketiga, margin keuntungan kotor. Cara menghitungnya, jumlah semua penjualan dikurangi biaya dibagi pendapatan penjualan. Yang keempat adalah pertumbuhan penjualan tahunan. Setiap bulan, kita perlu rutin menghitung berapa kenaikan atau penurunan penjualan produk kita. Yang kelima, akuisisi biaya pelanggan. Harga pengeluaran untuk promosi dibagi jumlah pelanggan yang didapat. Yang nomor 6, loyalitas dan retensi pelanggan. Seluruh pelanggan dikurangi pelanggan baru yang ada dibagi pelanggan di awal penjualan. Nomor 7, skor promotor bersih. Setiap pelanggan menilai produk kita berdasarkan skala angka 1 sampai 10. 9 sampai 10 mengindikasikan bahwa pelanggan puas sekali. Angka 7 sampai 8 pelanggan puas tapi tidak terlalu tinggi. Untuk skala 0 sampai 6 pelanggan tidak puas. Nomor 8, kunjungan toko. Setiap bulan kita bisa melihat kenaikan atau penurunan kunjungan toko kita. Nomor 9, pencapaian target tertentu. Kita bisa melihat target awal yang kita tentukan dan seperti apa target yang kita dapat di akhir. Yang terakhir adalah kepuasan pekerja, yaitu dengan cara diadakan survei sederhana. Jika pekerja merasa lebih termotivasi, itu akan meningkatkan 12% tingkat kerja. Yang selanjutnya yaitu ada cost structure. Yang pertama adalah biaya alat menyablon. Yang kedua yaitu biaya bahan kaos. Yang ketiga adalah biaya tempat sewa untuk menyablon. Yang keempat yaitu biaya kemasan dan packaging. Dan yang kelima yaitu biaya pemasaran dan promosi. Selanjutnya, yang terakhir adalah revenue streams. Yang pertama adalah modal awal dari pribadi. Dan yang kedua yaitu hasil penjualan dari kaos sablon. Berikut ini adalah contoh dari desain sablon custom kami. Jadi rencananya kita pengen bikin custom, terus nanti tinggal di press heat atau kayak sablon setrika gitu, yang gampang dilakuin di rumah oleh customernya. Jadi nanti bisa ditempel di kaos polos kayak gini contohnya. Mungkin sekian presentasi dari grup kami. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.